Halo teman-teman semuanya, pada video kali ini kami tim PPL SMP Negeri 5 Surakarta akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait profiling peserta didik pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Tim PPL SMP Negeri 5 Surakarta terdiri dari 6 anggota. Yang pertama ada Miftahul Janah, Hanisa Meliana, Laila Nurmalia, Flabella Rizkiana, Hafiza Kurnia Indahsari, dan saya sendiri, Firman Muhammad Rizki. Profiling peserta didik. Karakter peserta didik dapat diartikan sebagai keseluruhan pola, kelakuan, atau kemampuan yang dimiliki peserta didik sebagai hasil dari pembawaan dan lingkungan, guna mencapai cita-cita atau tujuannya. Karakteristik peserta didik meliputi, yang pertama ada etnik, kemudian kultural, status sosial, minat, kemampuan awal, gaya belajar, motivasi, perkembangan kognitif, perkembangan emosional, perkembangan moral, dan perkembangan motorik. Karakteristik peserta didik yang pertama adalah etnik. Menurut pendapat Vermeulen dan Govers pada tahun 2000, ethnicity is a part of culture. Ethnicity refers to the subjective, symbolic, or emblematic used by a group of people of any aspect of culture in order to differentiate themselves from other groups. Nah, dalam pendapat tersebut, terdapat kalimat yang menyatakan bahwa ethnicity refers to the subjective, symbolic, or emblematic used by a group of people, sehingga indikator ragam karakteristik etnik peserta didik adalah yang pertama ada asal daerah, kemudian adalah suku. Selanjutnya, dalam mengobservasi karakteristik etnik peserta didik, kami sudah menyusun lembar observasi sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik mengisi data asal daerah dalam kurung suku pada identitas lembar wawancara yang seperti tertera pada layar video. Yang kedua, guru melakukan pengamatan langsung berdasarkan panduan atau rubrik observasi. Hal yang diobservasi adalah yang pertama, apakah dalam berkelompok saat proses pembelajaran, peserta didik cenderung berkumpul dengan teman yang berasal dari daerah yang sama, dan seperti apa hasilnya. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah, apakah peserta didik menggunakan bahasa atau kebiasaan sesuai asal daerahnya masing-masing? Nah, itu merupakan dua yang diobservasi sebagai untuk kita mengetahui terkait etnik peserta didik. Perkenalkan, nama saya Miftahul Janah, yang selanjutnya adalah kultural. Culture is the shared common learning output, but this does not yet tell you what sort of thing group learn, retain, and pass on why they do this, menurut Secin tahun 1991. Indikator ragam karakteristik menurut Neng Gustini tahun 2017, kultural itu memiliki beberapa indikator. Yang pertama adalah demografik, meliputi usia, gender, gaya hidup atau kebiasaan, lalu status dan afiliasi, komunikasi, kesenian, kepercayaan, norma, dan adat istiadat. Pada poin kultural ini, nantinya peserta didik mengisi identitas pada lembar wawancara yang mana meliputi umur, suku, bahasa, dan gender. Lalu, guru juga melakukan pengamatan langsung berdasarkan panduan atau rubrik observasi mengenai bagaimana peserta didik menyikapi kesepakatan kelas, mengenai bagaimana peserta didik menerapkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila, lalu juga apakah suasana sekolah itu mendukung peserta didik dalam pembelajaran dan interaksi yang optimal atau tidak begitu. Selanjutnya adalah status sosial. Social status is often studied using objective socio-economic measure. However, subjective measure that capture people perceived standing within a status hierarchy are increasingly used and are regarded as comprehensive measure of social position. Menurut Eutner dalam Jover tahun 2020, yang mana status sosial sering dipelajari dengan menggunakan ukuran sosioekonomi objektif. Namun, ukuran subjektif yang menangkap posisi yang dirasakan orang dalam hierarki status semakin banyak digunakan dan dianggap sebagai ukuran posisi sosial dan komprehensif.
Nah, indikator ragam karakteristik dalam status sosial itu apa aja? Ada kondisi ekonomi peserta didik, penghasilan orang tua, pendidikan terakhir orang tua, jenis pekerjaan, kekayaan, dan agama. Nah, pada poin status sosial ini nantinya peserta didik mengisi lembar wawancara mengenai pertanyaan-pertanyaan yang telah disediakan mengenai tentang pendidikan terakhir orang tua, pekerjaan orang tua, penghasilan total orang tua di dalam 1 bulan, lalu fasilitas yang dimiliki dalam mendukung proses pembelajaran, kemudian transportasi apa yang digunakan untuk pergi ke sekolah, lalu uang saku peserta didik, lalu juga kepemilikan rumah yang ditinggali, apakah mereka itu tinggal bersama orang tua, nenek, atau kontrak atau kos begitu. Dan juga apa agama yang diyakini peserta didik begitu. Terima kasih. Saya, Flabella Rizkyana, akan melanjutkan presentasi ragam karakteristik yang berikutnya yaitu minat. Menurut Yusnita dan Yuniarti tahun 2020, minat dalam proses pembelajaran sangat penting karena memberikan efek positif kepada peserta didik untuk mengikuti pembelajaran atau kegiatan di kelas. Dengan minat yang baik, materi akan tersampaikan dengan baik pula dan aktivitas pembelajaran akan menarik dan men-challenge atau menantang mereka untuk belajar. Menurut Friantini dan Winata tahun 2019, terdapat 4 indikator ragam karakteristik minat. Yang pertama, perasaan senang, kemudian ketertarikan untuk belajar, yang ketiga, menunjukkan perhatian saat belajar, dan yang keempat adalah keterlibatan dalam belajar. Untuk mengetahui minat dalam proses pembelajaran, guru melakukan pengamatan langsung atau observasi berdasarkan panduan atau rubrik observasi yang telah disusun. Ada 4 hal yang diobservasi untuk mengetahui karakteristik minat. Yang pertama adalah apakah peserta didik senang dalam proses pembelajaran yang dilakukan. Yang kedua adalah apakah peserta didik memiliki ketertarikan dalam pembelajaran. Yang ketiga, apakah peserta didik perhatian dalam belajar. Dan yang keempat adalah apakah peserta didik terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Yang selanjutnya, ragam karakteristik yang diamati adalah kemampuan awal. Sequo dalam Zaman et al. 2020 menyatakan bahwa kemampuan awal merupakan pengetahuan dan keterampilan proses peserta didik sebelum mereka melanjutkan ke jenjang berikutnya. Menurut Taufik 2019, terdapat 5 indikator ragam karakteristik kemampuan awal. Yang pertama, menguasai materi sebelumnya, kemudian memahami materi yang dibicarakan, yang ketiga, indeks prestasi, yang keempat, harapan atau keinginan peserta didik, dan yang kelima adalah lapangan kerja yang diinginkan oleh peserta didik. Untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik dapat dilakukan melalui lembar wawancara yang diisi oleh peserta didik. Kemampuan awal yang ditanyakan dalam wawancara tersebut adalah yang pertama, apa harapan peserta didik setelah mempelajari topik ini? Yang kedua, apa pekerjaan yang nantinya diharapkan oleh peserta didik di masa depannya? Selain melalui lembar wawancara, guru dapat melakukan pengamatan langsung berdasarkan panduan atau rubrik observasi yang telah disusun. Terdapat beberapa pertanyaan untuk mengetahui kemampuan awal. Yang pertama, apakah peserta didik merespon pertanyaan terkait materi pada topik pembahasan sebelumnya? Yang kedua, apakah peserta didik dapat merespon dan menjawab dengan benar pertanyaan pemantik dari guru terkait materi topik yang akan dibahas? Yang ketiga, apakah peserta didik mampu menunjukkan dan memberikan contoh fenomena sehari-hari terkait dengan topik bahasan? Yang keempat, bagaimana peserta didik prestasinya setelah dilakukan evaluasi dari materi sebelumnya? Dan yang keempat, bagaimana prestasi peserta didik setelah dilakukan evaluasi dari materi sebelumnya? Perkenalkan, nama saya Henisa Meliana. Keberagaman yang selanjutnya yaitu terkait dengan gaya belajar. Terdapat 2 teori, yaitu berdasarkan Steinberg
1994 dan Reid 1995 yang menerangkan bahwa gaya belajar itu sendiri bukanlah kemampuan melainkan cara yang disukai untuk menggunakan kemampuan seseorang, di mana individu memiliki gaya belajar yang berbeda, yaitu mereka berbeda dalam cara alami, kebiasaan, dan pilihan mereka untuk menyerap, memproses, serta memperhatikan informasi dan keterampilan yang baru. Ya, indikator dari ragam karakteristik atau gaya belajar yaitu berdasarkan Mustafida 2013 ada 3, antara lain visual, kemudian auditori, dan kinestetik. Untuk menilai atau mengetahui gaya belajar peserta didik yaitu dengan menggunakan lembar wawancara. Yang pertama, apakah kamu lebih bersemangat belajar ketika materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru menampilkan gambar atau video yang berkaitan dengan materi pembelajaran? Pertanyaan yang kedua, apakah kamu kesulitan mengikuti instruksi yang disampaikan secara langsung tanpa adanya instruksi tertulis? Pertanyaan yang ketiga yaitu apakah kamu lebih suka membaca atau dibacakan? Pertanyaan yang keempat, apakah kamu sering kali mengetahui apa yang harus dikatakan tetapi sulit menuliskan dalam kata-kata? Pertanyaan yang kelima, apakah kamu lebih bisa menangkap informasi pembelajaran ketika guru menyampaikan materi pembelajaran dengan suara yang jelas dan fasih serta dalam suasana yang tenang? Pertanyaan yang keenam, apakah kamu lebih suka bercerita daripada menulis? Pertanyaan yang ketujuh, apakah kamu merasa sering terganggu dengan suara bising? Pertanyaan yang selanjutnya, apakah kamu lebih bisa menangkap informasi belajar ketika guru melakukan kegiatan pembelajaran yang terdapat kegiatan fisik dalam memahami materi pembelajaran? Pertanyaan selanjutnya, apakah kamu tidak dapat duduk diam suatu tempat untuk waktu yang lama? Dan yang terakhir yaitu, apakah kamu menyukai kegiatan atau permainan yang menyibukkan secara fisik? Keberagaman yang selanjutnya yaitu terkait dengan motivasi. Berdasarkan teori menurut Ming Hung Lin 2017 menjelaskan bahwa motivasi belajar merupakan mediator antara rangsangan dan reaksi. Nah, untuk indikator ragam karakteristik motivasi belajar yaitu antara lain adanya hasrat dan keinginan berhasil, kemudian adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar, adanya harapan dan cita-cita masa depan, adanya penghargaan dalam belajar, dan adanya lingkungan belajar yang kondusif. Motivasi belajar peserta didik dapat diketahui oleh guru melalui lembar wawancara yang dengan pertanyaan yaitu antara lain, apakah kemauan belajar berasal dari diri sendiri atau ketika ada pengaruh dari orang lain? Yang kedua, jelaskan bagaimana cara atau langkah yang kamu lakukan ketika menghadapi kesulitan belajar. Yang ketiga, ceritakan pengalamanmu pada saat kamu aktif mengikuti dan memberikan perhatian penuh ketika mempelajari sesuatu. Pertanyaan yang selanjutnya, ceritakan pengalaman belajarmu yang pada akhirnya membuahkan prestasi. Yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu terkait apakah ketika belajar kamu selalu membutuhkan orang lain? Ceritakan pengalamanmu ketika harus belajar secara mandiri. Selain itu juga dapat dilakukan dengan observasi, diantaranya melihat apakah peserta didik terlihat aktif selama pembelajaran berlangsung, apakah keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran, apakah peserta didik antusias dalam pembelajaran, apakah peserta didik aktif merespon pertanyaan guru selama pembelajaran berlangsung, serta apakah peserta didik merasa nyaman dengan suasana kelas saat pembelajaran. Perkenalkan, saya Laila Nurmalia. Di sini akan menjelaskan mengenai jenis karakteristik peserta didik yang lainnya, yaitu pada perkembangan kognitif. Jadi, Robert S. tahun 1989 itu telah menjelaskan bahwa mekanisme perkembangan kognitif adalah setiap proses mental yang meningkatkan kemampuan anak untuk memproses informasi. Nah, untuk indikator karakteristik perkembangan kognitif itu terdiri dari beberapa. Yang pertama, operasional formal yang terdiri dari berpikir abstrak, berpikir idealis, berpikir logis, berpikir deduktif dan induktif, mempertimbangkan kemungkinan masa depan, mencari jawaban, menangani masalah dengan fleksibel, menguji hipotesis, serta menarik kesimpulan. Nah, untuk selanjutnya
Di sini terdapat rubrik di mana guru nantinya melakukan pengamatan langsung berdasarkan panduan rubrik yang telah kami susun. Untuk karakteristik perkembangan kognitif terdiri dari beberapa pertanyaan, di mana yang pertama itu apakah peserta didik mampu merumuskan variabel dalam percobaan. Selanjutnya, apakah peserta didik mampu menghubungkan pengalaman pribadi dengan konsep suatu materi? Apakah peserta didik mampu untuk mengembangkan ide berdasarkan pemikirannya? Apakah peserta didik secara sistematis membangun pemahamannya? Apakah peserta didik dapat menunjukkan aktivitas yang bersifat eksploratif dan menyelidik? Terus selanjutnya ada apakah peserta didik dapat memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari? Selanjutnya ada apakah peserta didik dapat menerapkan pengetahuan atau pengalaman dalam konteks yang baru? Apakah peserta didik dapat menunjukkan sikap kreatif dalam menyelesaikan masalah? Dan yang terakhir ada pertanyaan di mana apakah peserta didik dapat menarik kesimpulan dari suatu materi atau permasalahan? Selanjutnya untuk karakteristik pada peserta didik yaitu ada perkembangan emosi sosional. Menurut Pearl and Barrett 2007, kompetensi sosial emosional dapat didefinisikan sebagai perilaku kooperatif dan prososial, inisiatif dan pemeliharaan, persahabatan teman sebaya, dan hubungan orang dewasa, pengelolaan agresi dan konflik, pengembangan rasa penguasaan, dan harga diri, serta pengaturan dan reaktivitas emosional. Selanjutnya di sini ada indikator ragam karakteristik perkembangan emosi sosial. Terdiri dari 9. Yang pertama ada mengenali dan memahami emosi diri sendiri, memahami penyebab timbulnya emosi, mengendalikan emosi, mengekspresikan emosi dengan tepat, optimis, dorongan berprestasi, peka terhadap perasaan orang lain, dapat bekerja sama, dan dapat berkomunikasi. Untuk selanjutnya, guru melakukan pengamatan langsung berdasarkan panduan atau rubrik observasi, terdiri dari beberapa pertanyaan yang nantinya dapat ditanyakan kepada peserta didik. Yang pertama ada bagaimana peserta didik memperhatikan kehati-hatian kepada orang yang belum dikenal, bagaimana peserta didik mengenal perasaannya sendiri dan mengelolanya secara wajar, bagaimana peserta didik mengatur dirinya sendiri. Nah, untuk selanjutnya ada bagaimana peserta didik bertanggung jawab atas perilakunya untuk kebaikan diri sendiri, bagaimana sikap peserta didik saat mendengarkan sudut pandang orang lain yang berbeda dari pendapatnya, serta yang terakhir ada bagaimana hubungan pertemanan peserta didik dengan teman sebaya. Sekian yang dapat saya sampaikan, untuk bagian selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Hafiza Kurnia Indahsari. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan moral. Dari perspektif Kohlberg, jenis penalaran anak dan remaja mencerminkan tingkat perkembangan moral mereka. Dari sudut pandangnya, alasan mereka yang penting bukan perilaku yang diakibatkannya. Misalnya, dalam dilema etika, beberapa orang mungkin berperilaku serupa tetapi berbeda dalam penalaran dan penilaian mereka. Seorang anak dan orang dewasa mungkin berperilaku berbeda dalam suatu subjek tetapi dengan penilaian yang berbeda. Indikator ragam karakteristik perkembangan moral diantaranya ada sopan santun, kepedulian, kejujuran, mematuhi aturan, dan tanggung jawab. Untuk mengetahui perkembangan moral anak, dilakukan wawancara dengan peserta didik dan dilakukan observasi oleh guru. Untuk wawancara dengan peserta didik, dipandu dengan lembar wawancara yang berisi beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah kamu taat beribadah selalu melaksanakan ibadah tepat waktu? Yang kedua, apakah ada paksaan dari orang lain saat melaksanakan ibadah? Yang ketiga, bagaimana sikapmu saat bekerja sama dengan orang yang berbeda kepercayaan denganmu? Yang keempat, apakah kamu dapat menghormati atau toleransi agama orang lain? Yang kelima, apakah peserta didik dapat menjaga kebersihan diri dan lingkungannya? Kemudian, apakah peserta didik dapat berperilaku jujur, penolong, sopan, dan hormat? Dan untuk yang kedua, dilakukan observasi oleh guru. Untuk panduannya,
Yang diamati pertama adalah apakah peserta didik telah menggunakan bahasa yang tepat saat menyampaikan pendapat. Yang kedua, apakah peserta didik mampu untuk tidak memotong pembicaraan orang lain dan menyampaikan pendapat saat dipersilahkan. Aspek selanjutnya yaitu perkembangan motorik. Penilaian perkembangan motorik umumnya dilakukan dalam mendeteksi keterlambatan dan membantu pencapaian keterampilan baru. Untuk indikator ragam karakteristik perkembangan motorik, yang pertama ada kemampuan fisik, kedua ada kemampuan emosional, dan yang ketiga ada kemampuan mental. Dalam menilai perkembangan motorik peserta didik, guru melakukan pengamatan langsung berdasarkan panduan atau rubrik observasi sebagai berikut. Yang pertama diamati adalah apakah peserta didik dapat melakukan demonstrasi sesuai lembar kerja. Yang kedua, apakah peserta didik dapat terampil menggunakan alat laboratorium. Yang ketiga, apakah peserta didik dapat melakukan kegiatan kebersihan diri. Yang keempat, apakah peserta didik mampu menuliskan, menggambarkan, mendeskripsikan hasil percobaan yang dilakukan. Dan yang terakhir, apakah peserta didik mampu mengikuti langkah percobaan sesuai dengan yang diinstruksikannya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video kami. Jika ada pertanyaan ataupun saran bisa kalian tuliskan di komen di bawah. Sampai jumpa di pertemuan video berikutnya.